Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Sigit Puja Pramesti dari kelompok 15 PT Sirifagi. Yang dimana pada video kali ini kami akan membahas mengenai MPPC atau Multi Product Process Chart. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kapasitas terpasang dan juga kapasitas produksi terpasang. Yang pertama mengenai kapasitas terpasang. Kapasitas terpasang ini adalah kapasitas maksimum yang dapat dihasilkan atau dilayani oleh suatu perusahaan dalam suatu periode tertentu. Sedangkan untuk kapasitas produksi terpasang adalah tingkat produksi aktual yang dapat dicapai oleh suatu perusahaan pada suatu waktu. Yang kedua adalah perbedaan mengenai apa itu OPC, routing sheet, dan MPPC. Perbedaan dari ketiganya dapat dilihat dalam ruang lingkupnya dan juga pada fokusnya masing-masing gitu. Yang pertama OPC ini lebih ke mengatur urutan produksi, sedangkan untuk routing sheet ini lebih ke merincikan langkah-langkah produksi, dan untuk MPPC sendiri yaitu sistem yang mencakup perencanaan produksi dan pengendalian produksi secara keseluruhan. Yang ketiga ada routing sheet. Apa itu routing sheet? Routing sheet ini adalah dokumen yang digunakan untuk merincikan langkah-langkah produksi dan juga perakitan untuk suatu produk dalam suatu perusahaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Ridho Firdaus Soekarno. Baik, terima kasih Saudara Gilang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama itu apa saja sih input yang digunakan dalam pembuatan routing sheet. Nah, untuk jawabannya sendiri yaitu input yang digunakan pada pembuatan routing sheet itu yaitu yang pertama OPPC atau Operational Process Chart, lalu ada kapasitas mesin atau waktu standar operasi, dan yang terakhir itu ada efisiensi mesin. Lalu untuk yang kedua itu, mengapa sih dalam routing sheet itu terdapat perhitungan efisiensi mesin? Nah, untuk jawabannya itu yaitu agar perusahaan itu dapat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai mesin itu. Mesin itu memproduksi dan dapat meningkatkan efisiensi operasi mesin tersebut. Nah, lalu untuk yang ketiga itu, mengapa sih dalam sebuah perancangan rantai produksi harus memperhitungkan jumlah mesin teoritis dan jumlah mesin aktual? Nah, untuk jawabannya yaitu agar nantinya perusahaan itu dapat mencapai keseimbangan antar potensi produksi maksimal dan kondisi operasional yang sesungguhnya. Untuk penjelasan selanjutnya itu akan dijelaskan oleh rekan saya itu Sigit Puja Pramesti. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai MPPC, yang dimana MPPC ini adalah suatu metode yang digunakan untuk memvisualisasikan dan menggambarkan suatu aliran proses produksi dari beberapa produk yang diproduksi secara paralel dalam satu fasilitas produksi. Atau secara singkatnya, MPPC ini akan menggambarkan suatu urutan proses dari komponen-komponen yang akan diproduksi. MPPC ini membantu dalam memahami urutan operasi, aliran material, dan interaksi antara komponen-komponen yang berbeda. Kemudian apa yang kita butuhkan ketika kita akan membuat MPPC ini yaitu OPC atau Operation Process Chart, yang dimana di dalam OPC ini terdapat nama-nama komponen yang akan kita gunakan ketika kita akan memproduksi suatu produk. Selain itu terdapat work center-nya, waktu proses, dan nama mesin yang akan digunakan ketika kita akan memproduksi produk tersebut. Baik, untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Fajar Siddiq Maulana. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa tujuan dan fungsi dari Multi Product Process Chart atau MPCC, yaitu untuk pemantauan proses, perencanaan produksi, identifikasi masalah, pengukuran kinerja, pengendalian kualitas, serta efisiensi produksi, di mana penggunaan MPCC ini sangat bervariasi tergantung pada industri serta lingkungan produksi yang berbeda. Kemudian ada beberapa fungsi output yang dapat dihasilkan dari MPPC, yaitu seperti diagram alur proses, jadwal produksi, pengukuran kinerja, analisis kualitas, pemantauan inventaris, identifikasi masalah,